Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam renungan malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 18 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan penata layanan kami. Biarlah berkat hari Sabat menjadi bagian kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Warti Siregar. Kepada Ibu Warti, kami persilahkan. Judul renungan malam kita pada malam ini adalah Untuk Menopang Pemikul Beban 18 April 2026. Ayatnya terdapat di Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dalam lingkaran kerja yang sederhana, bahkan yang paling lemah dan paling tidak dikenal pun dapat menjadi rekan sekerja dengan Allah dan menikmati penghiburan dari kehadiran serta kasih karunia-Nya yang menopang. Mereka tidak perlu melelahkan diri dengan kekhawatiran yang sibuk dan kecemasan yang tidak perlu. Biarlah mereka bekerja dari hari ke hari dengan setia menyelesaikan tugas yang ditetapkan oleh penyelenggaraan Allah, dan Ia akan memelihara mereka. Perhatian Tuhan meliputi semua makhluk-Nya. Ia mengasihi semuanya tanpa perbedaan, kecuali bahwa Ia memiliki belas kasihan yang paling lembut terhadap mereka yang dipanggil untuk memikul beban hidup yang paling berat. Bawalah ke hadapan Allah segala kebutuhanmu, sukacitamu, kesedihanmu, kekhawatiranmu, dan ketakutanmu. Engkau tidak dapat memberatinya, engkau tidak dapat membuatnya lelah. Dia yang menghitung rambut di kepalamu tidak acuh terhadap kebutuhan anak-anaknya. Bawalah kepadanya segala sesuatu yang membingungkan pikiran. Tidak ada sesuatu yang terlalu besar baginya untuk ditanggung, sebab Ia menopang dunia dan memerintah atas seluruh urusan alam semesta. Tidak ada hal sekecil apapun yang menyangkut damai kita yang terlalu remeh baginya untuk diperhatikan. Tidak ada bab dalam pengalaman kita yang terlalu gelap baginya untuk dibaca. Tidak ada kebingungan yang terlalu sulit baginya untuk diuraikan. Tidak ada malapetaka yang menimpa anak-anaknya yang paling kecil. Tidak ada kecemasan yang mengganggu jiwa. Tidak ada sukacita yang menghibur. Tidak ada doa tulus yang terucap dari bibir yang luput dari perhatian Bapa Surgawi kita atau yang tidak menarik minatnya secara langsung. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 3. Hubungan antara Allah dan setiap jiwa begitu pribadi dan penuh, seolah-olah tidak ada jiwa lain di bumi yang turut menikmati penjagaannya. Tidak ada jiwa lain yang untuknya Ia telah menyerahkan anaknya yang terkasih. Tuhan tidak menimpakan kepada siapapun beban yang terlalu besar untuk dipikul. Ia menimbang setiap beban sebelum mengizinkannya diletakkan di atas hati mereka yang menjadi rekan sekerja dengannya.
kepada setiap pekerjanya. Bapa Sorgawi yang penuh kasih berkata, serahkanlah khawatirmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23. Biarlah para pemikul beban percaya bahwa Ia akan memikul setiap beban, besar maupun kecil. Demikianlah renungan malam ini, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Warti. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setiap orang memikul beban dalam hidup, baik itu tanggung jawab, pergumulan, maupun kekhawatiran. Dalam renungan malam hari ini, mengingatkan bahwa kita tidak dibiarkan untuk memikul semuanya sendiri. Allah mengundang kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya, karena Dia adalah pribadi yang memelihara dan menopang hidup kita. Ayat inti renungan malam ini, Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Khawatir adalah beban. Oleh sebab itu, apapun khawatir kita, apabila terus-menerus dipikirkan, maka itu akan menguras kekuatan hidup kita. Allah menginginkan kita bekerja sama dengan Dia untuk melepaskan khawatir tersebut. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 mengatakan bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Allah tidak hanya memakai orang yang kuat atau hebat, bahkan yang paling lemah dan sederhana dipanggil menjadi rekan sekerjanya. Dalam setiap tugas kecil, Allah hadir memberi kekuatan. Kita tidak berjalan sendiri. Kita bekerja bersama Allah yang memberi penghiburan dan kasih karunia setiap hari. Seringkali kita lelah bukan karena pekerjaan, tetapi karena khawatir. Allah mengajarkan kita untuk hidup hari demi hari dengan setia. Fokuslah pada tugas hari ini dan percayalah bahwa Allah yang akan mengurus hari esok. Pemeliharaan Allah nyata bagi mereka yang setia. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Roh Nubuat di dalam The Desire of Ages, halaman 330, paragraf 1 berkata, khawatir itu buta dan tidak dapat melihat masa depan, tetapi Yesus melihat akhir dari pergumulan. Dalam setiap kesulitan, Ia telah menyiapkan jalannya untuk memberikan pertolongan. Bapa Sorgawi kita memiliki 1000 cara untuk menyediakan kebutuhan kita yang tidak kita ketahui. Mereka yang menerima satu prinsip, yaitu menjadikan pelayanan dan penghormatan kepada Allah sebagai yang utama, akan menemukan kebingungan lenyap dan jalan yang jelas terbentang di hadapan mereka. Allah Bapa menyiapkan jalan pertolongan dan memiliki banyak cara memenuhi kebutuhan kita, dan mereka yang mengutamakan pelayanan kepadanya akan menemukan kejelasan jalan hidup. Kasih Allah tidak terbatas. Ia peduli kepada semua orang, tetapi secara khusus Ia mendekat kepada mereka yang sedang memikul beban berat dan memohon pertolongannya. Saat kita merasa lemah, justru disitulah kasih Allah bekerja paling lembut dan nyata dalam hidup kita. Rasul Petrus juga menasihatkan kepada kita agar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Allah tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengarkan kita. Kita dapat membawa segala hal kepadanya, baik yang besar maupun yang kecil. Bahkan
hal yang tampak sepele bagi kita tetap berharga di hadapan Allah. Ia peduli secara pribadi terhadap setiap aspek kehidupan kita. Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Tidak ada situasi yang terlalu rumit bagi Allah. Bahkan saat kita merasa tidak ada yang mengerti, Allah memahami sepenuhnya situasi kita. Ia bukan hanya melihat masalah kita, tetapi juga dapat menyembuhkan hati yang terluka dan memberi pemulihan yang sejati. Mazmur 147 ayat 3 berkata, "Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setiap beban yang kita pikul, Allah mengetahui. Dia tidak pernah membiarkan kita memikul sesuatu yang tidak sanggup kita tanggung bersamanya. Tugas kita hanyalah percaya dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia setia menopang, baik beban yang besar maupun yang kecil. Malam hari ini, kita diingatkan bahwa Allah adalah penopang sejati. Apapun beban yang sedang kita pikul, jangan simpan sendiri. Serahkan kepada Allah dan biarkan Dia bekerja dalam hidup kita. Karena Dia sedia memelihara setiap anak-anak-Nya. Bagaimana Allah menopang kita saat memikul beban? Dengan menyuruh anak-Nya Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya di dalam hati kita, yang kita terima oleh iman dalam hati kita masing-masing. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini yang menasihatkan dan menguatkan kami agar menyerahkan segala beban dan kekhawatiran kami kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar segala beban dan khawatir kami menjadi ringan, sehingga kami beroleh kelegaan, sukacita, dan damai. Hidup dan karakter kami disucikan dari hari ke hari menjadi serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila tiba saatnya, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.